Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita umat Islam telah diberi oleh Allah Ta'ala kedudukan yang mulia di hadapan sekalian manusia, bahkan di hadapan sekalian makhluk. Dan Allah Ta'ala menghibur kita dengan mengingatkan kedudukan mulia kita itu dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian merasa hina, dan jangan kalian merasa sedih, karena kalian ini tinggi derajatnya kalau kalian ini memang adalah orang-orang yang beriman. Kita diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan tauhid, yaitu mengikhlaskan segala peribadatan kita untuk Allah semata. Dan inilah inti daripada seluruh ajaran Islam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Bersikap hunafa, yaitu kecenderungan total terhadap tauhid dan membenci syirik. Bersikap cinta kepada ahli tauhid dan benci kepada ahli syirik. Ahli tauhid yaitu orang yang bertauhid, ahli syirik yaitu kaum musyrikin. Dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka dengan tauhid itu Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, di atas segenap manusia dan jin, bahkan di atas segenap makhluk, bahkan di atas para malaikat. Kemudian perlu diingat, di dalam tauhid itu ada prinsip al-wala wal bara, yang dikatakan oleh para ulama al-wala yaitu kecintaan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah dan siapa saja yang dicintai oleh Allah. Dan al-bara, kebencian kepada apa saja yang dibenci oleh Allah dan kepada siapa saja yang dibenci oleh Allah. Maka kita dididik oleh tauhid, mentauhidkan Allah itu untuk membedakan manusia, membedakan manusia derajatnya dengan tauhid. Bahwa Allah menyatakan tentang kufar, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka itu di neraka jahanam, mereka kekal padanya. Mereka itu dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Kemudian orang mukmin, sesungguhnya orang-orang mukmin dan beramal saleh dengan imannya, mereka itu dikatakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Begitulah Allah membedakan makhluknya manusia ini dengan iman dan kufur, bahwa dengan sebab kekafiran orang itu menjadi syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, dan dengan sebab iman dan amal saleh orang itu menjadi sebaik-baik makhluk. Maka kita disuruh oleh Allah untuk mencintai sebaik-baik makhluk, yaitu kaum mukminin, dan mencintai iman. Kita disuruh oleh Allah untuk membenci sejelek-jelek makhluk, yaitu kufar dan kekafiran. Maka dengan sebab itulah Allah mewajibkan kepada kita kewajiban yang merupakan puncak dari segala amalan Islam, yaitu kewajiban jihad fisabilillah, kewajiban perang dalam rangka kita berwala dan berbara, dalam rangka kita cinta dan benci karena Allah. Allah menyatakan kewajiban perang ini dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian perang, dan perang itu kalian tidak sukai. Allah tahu bahwa kita ini tidak suka perang, tetapi Allah ingatkan, bisa jadi kamu tidak suka tentang sesuatu perkara padahal itu menjadi kebaikan bagi kalian, dan bisa jadi kalian suka tentang sesuatu padahal itu menjadi kejelekan bagi kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Begitulah Allah mewajibkan perang ini, dan kewajiban jihad fisabilillah dalam bentuk perang fisabilillah ini dikatakan oleh Allah Ta'ala adalah dalam rangka mencapai target kehidupan, di mana kehidupan itu tidak memberi peluang bagi adanya kekafiran yang dinyatakan di depan publik. Kekafiran tidak boleh ditampilkan, diproklamirkan atau dikampanyekan di depan publik. Maka dari itu Allah menegaskan target daripada jihad itu, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, sampai tidak terjadi syirik, dan sehingga agama itu hanya agama Allah saja yang boleh tampil. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala
mengangkat derajat agama ini dan mengangkat derajat orang-orang yang beramal dengan agama ini dengan setinggi-tinggi derajat, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu ialah al-Islam. Al-Islam yakni ketundukan kepada syariat Allah, dan tiangnya, tonggak penegaknya adalah salat, dan puncak tertinggi daripada amalan itu, amalan Islam itu ialah jihad fi sabilillah. Hadirin, inilah kewajiban yang merupakan salah satu daripada kewajiban besar dalam agama ini, dalam Islam. Namun sayang, kewajiban ini sedang rame-rame dikubur oleh para dai-dai, rame-rame ditutup oleh umat Islam, untuk umat Islam jangan menoleh kepadanya. Maka di sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan umat Islam dengan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Beliau bersabda, Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihadah, sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba, dan kalian sudah memegangi buntut-buntut sapi kalian, yakni sibuk dengan beternak, dan kalian sudah ridha dengan pertanian, maka kemudian kalian meninggalkan jihad fisabilillah, Allah akan timpakan kepada kalian segala kehinaan. Tidak mungkin siapapun akan bisa mencegah kalian dari kehinaan itu, sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Begitulah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya segala problem yang sekarang terjadi ini, munculnya LGBT, munculnya kasus Syiah, munculnya kasus Ahmadiyah, munculnya kasus berbagai kasus penghinaan terhadap umat Islam, semua itu sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan umat Islam meninggalkan jihad fisabilillah ini, dan kalian mengubur jihad fisabilillah ini, sehingga Allah timpakan segala kehinaan itu, dan kewibawaan kalian telah diabaikan oleh kufar, dan kalian dijadikan bulan-bulanan segala makar musuh-musuh Allah itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridhoinya, dan mengembalikan kita kepada jati diri kita sendiri, yaitu umat mujahid, umat yang berjihad fisabilillah, umat yang mempunyai kegagahan dengan kewajiban menunaikan perang di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.